pekerjaan penebusan Allah dimulai di mana? Pekerjaan dari Allah itu dimulai dari wilayah Dia, yaitu di mana? Di Israel. Yang di mana Allah memilih Israel, bangsa yang paling kecil, itu pun karena kasih karunia. Ya, jadi Tuhan memilih bangsa Israel, justru bangsa yang paling kecil, untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang sangat besar, ya. Kiranya kita juga bisa menjadi wilayahnya Tuhan, ya, yang dimana Tuhan hendak memisahkan kita dengan kudus, ya, mau mendirikan kita dan memajukan untuk kehendaknya, supaya kehendaknya itu bisa dijalankan. Jadi Alkitab itu adalah GPS bagi kita untuk menemukan kehendak Allah. Itu sebabnya kita perlu belajar firman Tuhan supaya kita menemukan kehendak Tuhan, apa itu kehendak Tuhan. Ya, itu timbulnya kalau kita mendengar firman Tuhan. Baca Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, untuk mengetahui kehendak Allah, kita harus belajar firman. Jika kita tidak belajar firman, kita tidak mengenal kehendak Allah. Ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Shalom kita semua, saya ucapkan selamat pagi waktu New York, selamat siang waktu Jerman, dan selamat malam waktu Indonesia. Selamat kita datang lagi di persekutuan kelompok tumbuh bersama hari ini dengan tema 4 keturunan iman yang menggenapi perjanjian suluh bagian yang kedua. Pembicara kita pada hari ini masih sama Ibu Alida, dan yang membantu untuk membacakan firman Tuhan hari ini juga akan dibawakan oleh saya sendiri. Sebelum kita memulai ibadah kita di siang hari ini, saya akan membacakan tata acara kita di hari ini. Ada penyembahan dan pujian dari Kakak Murni. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Alida. Ada proses tanya jawab, pengumuman doa penutup dan berkat. Puji nama Tuhan, kita akan memulai ibadah kita di hari ini. Namun sebelumnya kita akan membacakan sebuah ayat firman Tuhan yang saya ambil dari Yesaya 40 ayat 30 sampai ayat 31. Beginilah bunyi firman Tuhan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak akan menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak akan menjadi lelah. Firman Tuhan ini sangat memberkati saya, karena pesan yang dapat saya ambil adalah ketika cobaan datang, ketika masalah datang, seringkali kita malah menjadi jatuh, menjadi lesuh dalam menjalani hidup. Namun Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan yang baru, harapan, sukacita yang baru kepada orang-orang yang terus menanti-nantikan Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan membuka ibadah ini dengan doa, sekaligus doa ini untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan di hari ini. Lewat nafas kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami, kami mengucap syukur karena kami boleh berhimpun kembali dalam persekutuan KTB Tumbuh Bersama ini, Bapa. Kami akan memulaikan ibadah kami di hari ini. Engkau memberkati kami semua pelayan-pelayan yang terlibat di hari ini, Tuhan. Engkau memberkati juga Ibu Alida secara khusus yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi tumbuh berkembang dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Engkau memberkati kami semua, memberkati segala, Tuhan, internet, bahkan anak-anakmu yang mengikuti ibadah online ini maupun tidak sempat mengikuti ibadah online. Engkau menjamah mereka di mana saja mereka pergi dan berada, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memulai ibadah ini. Biarlah Tuhan kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu ibadah kami di siang hari ini, Tuhan Yesus, Engkau mengatakan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus menyertai kami di siang hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya acara ini. Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan pujian yang dibawakan oleh Kakak Murni. Silakan Kak Murni. Terima kasih Adik Yanti. Mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita konsentrasi untuk
kemuliaan untuk baginya. Yang kusembah. Yang kusembah hanya Yesus, yang kupuja hanya Yesus, yang kusanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Mari kita ulangi pujian ini. Yang kusembah hanya Yesus, yang kupuja hanya Yesus, yang kusanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Kau gembalaku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan
yang kusembah, yang kupuja, yang kusanjung hanya Tuhan Yesus. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati kasih-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati baik-Nya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta
Puji Tuhan, terima kasih Kak Murni untuk pujian yang sangat memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Alida. Ya. Oke. Jadi ini adalah lanjutan dari bulan lalu, ya. Bulan lalu kita sudah belajar bagaimana ceritanya itu Yakub ya membohongi ayahnya Ishak ya mengenai hak kesulungan. Kemudian Yakub itu lari dari rumahnya karena mau dibunuh oleh Esau, dan dia lari ke rumah pamannya yang bernama Laban. Dan di tempat di Haran itu Yakub tinggal selama 20 tahun ya, dan memperoleh 12 anak. Waktu itu Benyamin belum lahir ya, Benyamin belum lahir ya. Setelah 20 tahun kemudian Yakub kembali ke Kanaan. Ya. Jadi setelah 20 tahun tinggal di rumah Laban, Yakub akhirnya kembali ke Kanaan. Nah, dalam on the way, dalam perjalanan pulang, ini Yakub bertemu dengan malaikat-malaikat Allah. Ya, kemudian Yakub menamakan tempat itu namanya Mahanaim, artinya bala tentara Allah. Nah, lewat Yakub bisa melihat malaikat Allah, hati Yakub menjadi terhibur ya. Karena kenapa? Karena bala tentara ini menyambut Yakub, menjaga dan melindungi Yakub supaya Yakub bisa pulang ke kampung halamannya. Nah, hari ini juga sama. Ketika kita mau meninggalkan Haran, yaitu dunia, ya, meninggalkan rahan rohani, ya, Haran rohani, dan kita mau bertekad untuk kita mau ke kampung halaman kita, ya, kita mau ikut firman Tuhan, maka malaikat Tuhan itu akan mengelilingi kita, melindungi kita, ya. Tolong dibaca Bu Yanti, Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ya, jadi meskipun kita tidak bisa melihat itu malaikat Tuhan, tetapi malaikat Tuhan benar-benar mengelilingi orang yang takut akan Tuhan, yang taat kepada firman Tuhan. Ya, jadi ini adalah ayat penghiburan, ya, ayat penghiburan yang dimana malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang. Nah, berkemah mau ngapain? Berkemah menjaga dan melindungi kita, ya, anak-anak Tuhan. Ya, Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Amin. Nah, setelah itu Yakub melanjutkan perjalanannya. Nah, kemudian Yakub ada masalah lain. Itu apa masalahnya? Yaitu Esau. Karena masalah Esau belum selesai. Ya, kemudian dia mengirimkan utusan kepada Esau, ya, bahwa ini Yakub, ya. Di Kejadian 32 ayat 6 Ibu bacakan. Ya, kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Ya, jadi ketika Yakub mendengar bahwa ternyata Esau itu datang ke tempatnya Yakub dengan 400 orang, hati Yakub menjadi sangat takut. Ya, padahal tadi sebelumnya dia melihat malaikat Allah, ya, yang mengelilingi dia. Ya, jadi meskipun dia sepertinya sudah ada malaikat-malaikat, ya, hari ini kita malah nggak bisa lihat malaikat, ya, yang mengelilingi kita. Tetapi Yakub malahan sampai mata rohaninya dibukakan sehingga dia bisa melihat malaikat. Tapi walaupun demikian, Yakub takut, masih takut, ya. Dan apa yang kemudian Yakub lakukan, ya, dengan akal manusia, ya, dia hendak mengurangi kerugiannya, ya. Kalau kita baca ini ayatnya cukup panjang, ya. Jadi Yakub ini dia berpikir 400 orang ini mau membunuh mereka. Kalau begitu mereka punya pasukan, ya, bukan pasukan Yakub. Yakub tidak punya pasukan, ya, maksudnya, ya, tapi dia punya kelompoknya mereka, ya. Kelompoknya kan mereka waktu Yakub pulang dia kan membawa gembala-gembalanya juga, ya kan, bukan hanya anak dan istri tapi juga banyak domba-domba, banyak ternak, dan itu kan perlu
perlu orang-orang yang untuk mengurus itu, ya kan? Jadi dia punya orang-orangnya. Itu namanya kayak grupnya gitu. Nah, kemudian Yakub berpikir, daripada nanti habis semua, bagaimana kalau aku bagi dua, ya? Jadi seandainya mau dibunuh, ya, atau mau diserang, maka hanya hilang 50%. Ya, ini adalah pikiran manusia Yakub, ya, sampai dia berpikir seperti itu, ya. Mungkin pikiran Yakub ini sama dengan kita, ya. Kalau kita mau mengurangi kerugian, kita akan pikir gimana supaya ruginya tidak banyak, seperti itu, ya. Jadi saya bacakan di sini, sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Ya, jadi di sini Yakub sangat takut, ya, takut sekali kepada Esau yang mau membunuh dia dan juga keluarganya. Nah, kemudian setelah itu dia menyeberang. Kok ini ayatnya mana ya? Ya. Nah, kemudian setelah itu dia menyeberangkan keluarganya dan semua orang itu ke tempat seberang sungai, ya. Dan di saat itu Yakub tinggal seorang diri. Yakub tinggal seorang diri. Tapi waktu itu pun dia tidak bisa tidur, ya. Walaupun dia sudah berpikir membagi pasukannya, dan kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, bukan hanya membagi pasukannya aja, dia malah sampai-sampai dia mengirimkan hadiah kepada Esau, ya. Jadi sudah dibagi dua untuk kira-kira mengurangi kerugiannya, tapi kemudian dia pikir lagi, lebih baik saya kasih hadiah kepada Esau, ya. Dikasih hadiah sampai gelombangnya sampai 3 kali, ya. Gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 dikirim hadiah kepada Esau. Tapi walaupun demikian, hati Yakub masih nggak tenang, ya. Masih nggak tenang. Sudah dibagi dua pasukannya, sudah kirim hadiah ke Esau, tapi hatinya belum tenang, ya. Maka itu dia di pinggir sungai Yabok, akhirnya berdoa, ya. Dia berdoa. Tolong dibaca, Bu. Kejadian 32, 24-26. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelocok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Iya. Jadi ceritanya kan mereka harus melewati sungai Yabok, ya. Nah, Yakub sudah menyeberangkan semuanya, ya, keluarganya, ternaknya, orang-orang yang sudah diseberangin. Tinggal Yakub seorang diri. Nah, di pinggir sungai Yabok ini Yakub berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, apa sih artinya doa Yakub yang bergulat? Ya, itu artinya doa pertobatan yang sepenuhnya. Ya, Yabok dalam bahasa Ibrani adalah Yabok, yang artinya mengalir. Ya, jadi semuanya dialirkan. Ya, nah di sungai Yabok ini Yakub berdoa bahwa saya udah pikirkan semua dengan segala cara, ya, kemampuan dan dia punya akalnya, ya. Sepertinya tetap saja hatinya sangat takut. Tetap aja dia tidak bisa menyelesaikan semua masalahnya. Dan akhirnya dia bertobat kepada Tuhan. Sudah nggak tahu lagi Tuhan. Saya hanya bisa bersandar kepada Tuhan saja. Seperti itu, ya. Jadi dia mau mengalirkan segala caranya itu di sungai Yabok. Nah, apa itu doa yang bergulat? Doa yang bergulat itu adalah doa yang dengan segenap tenaga, ya. Artinya berpegang dengan kuat, berkelahi satu sama lain. Jadi di sini Yakub ini dengan gigihnya, ya, dia bersujud, ya, dengan tubuh yang sudah tua, ya. Kadang-kadang kalau kita mau doa, ya, doa dengan sungguh-sungguh, ya. Kadang-kadang kita nggak bangun-bangun, kita doa terus, ya. Yang bersujud, mungkin di sini ada yang pernah bersujudnya cukup lama di sini. Dulu waktu saya retret ke Korea sama teman-teman, kita naik gunung, ya. Nah, kalau namanya lalu bersujudlah di gunung itu, kan di gunung itu nggak ada bantalan, ya, jadi langsung di rumput. Itu lumayan juga, ya, cukup. Udah kita semua angkat tangan dan kita butuh itu
nggak gitu lama sebenarnya, tapi itu sakit juga. Saya punya lutut ya, sampai waktu mau berdiri itu agak gemetar. Nah, saya lagi pikir bagaimana dengan Yakub ya? Yakub yang sudah tua, saya belum seumur Yakub, tapi Yakub seperti itu dengan gigi, dan dia sujud dengan sungguh-sungguh sampai, Tuhan tolong jawab aku Tuhan, gitu, sampai seperti itu. Ya, jadi doa Yakub adalah doa yang meratap dan memohon ya, untuk dia nggak berhenti berdoa sebelum terima jawaban. Ya, tolong dibaca Bu. Hosea 12 ayat 5, ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Ya, jadi walaupun tadi kisahnya di kitab Kejadian, tetapi yang mengenai Yakub berdoa dengan sambil menangis dan memohon ini ada di kitab Hosea. Jadi Hosea 12 ayat 5 jelas-jelas dikatakan bahwa ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Nah, apa itu artinya menangis? Menangis dalam bahasa Ibrani artinya baka, yang mana dia meratap dengan sungguh-sungguh, meratap dengan keras dan memohon dengan sangat. Ini seperti doa Yesus di mana? Di Getsemani ya. Yang mana doa Yesus juga doa yang penuh dengan permohonan, dengan ratap tangis seperti itu. Jadi doa yang benar dengan sungguh-sungguh ya. Ketika kita sedang ada masalah ya, kita berdoa ya kan, kita pasti dengan nangis kan kita doanya kan, dengan nangis dan juga dengan sungguh-sungguh ya, seperti itu ya. Itu doa yang meratap, yang memohon ya. Nah, jadi seperti Yakub, jika kita berdoa dengan tekun ya, sambil kalau belum dapat jawaban kita tetap terus doa ya, maka akan menerima jawaban ya. Tolong dibaca Bu. Mazmur 88 ayat 2-3. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sedengkanlah telingamu kepada teriakanku. Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Nah, bertekun dalam doa ya. Kalau kita lagi memohon, kita mau doa, itu memang nggak bisa doa cuma sebentar, udah gitu besoknya kita lupa, kita tidak berdoa seperti itu. Kalau kita lihat Ishak ya, papanya Yakub ya, dia demi supaya istrinya itu memperoleh anak, dia berdoa selama 20 tahun ya. Jadi hari ini juga sama ya, jika memang mungkin kita ada yang memohon dan kita belum menerima jawaban, kita jangan langsung menyerah, tapi kita harus tetap bertekun. Ya, kalau nggak salah ada Yesus pernah kasih perumpamaan ya, yang mana cerita mengenai hakim jahat. Ada yang pernah tahu kisah perumpamaan itu? Yang mana ada hakim yang jahat, dan kemudian ada satu orang yang mau ketemu sama hakim yang jahat itu ya. Dia ketok-ketok pintu, hakimnya nggak mau jawab terus diketok-ketok. Sampai akhirnya hakimnya bilang, aduh ini orang ketok-ketok pintu terus ya. Oke lah, nanti kalau dia ketok-ketok lagi, aku kabulkanlah apa yang dia mau. Nah, tetapi sayang sekali, perempuan itu sudah menyerah. Ya. Padahal hakimnya sudah bilang, kalau dia ketok lagi, saya akan jawab. Tapi sayang sekali saat itu juga, perempuan itu sudah menyerah. Jadi kita jangan seperti itu. Kita ketok hati Tuhan. Tuhan tolong ya, seperti itu kita dengan tekun ya, sampai dapat terima jawaban. Jadi di sini kita lihat Yakub ini dia bergulat ya dengan Allah ya, dia dengan sungguh-sungguh nggak mau melepaskan Tuhan ya, sampai Tuhan tolong jawab aku gitu. Nggak akan saya mau lepaskan jika Tuhan belum jawab saya, seperti itu ya. Dan kemudian doa sampai sendi pangkal paha terplecok, itu kan tadi tulisnya seperti itu. Nah, di daerah timur dekat kuno, ya, yang namanya pangkal paha itu kan berkaitan dengan dekat sama organ reproduksi laki-laki, ya. Nah, zaman dulu kalau namanya mau bersumpahnya dengan sumpah mati, kita ngomong seperti itu ya, sumpah mati, dan kalau perlu sumpahnya itu sampai keturunan kamu gitu. Itu biasanya orang harus menumpangkan tangannya di paha, ya. Seperti kayak Abraham waktu dia menyuruh Eliezer untuk mencari istri bagi Ishak, Abraham suruh Eliezer menumpangkan tangannya di paha, ya seperti itu. Jadi itu, jadi di sini kita lihat dengan Yakub berdoa sampai sendi pangkal paha terplecok, artinya apa?
ya, dia doa yang mempertaruhkan nyawa dia, ya. Jadi artinya doa sampai sendi pangkal terpelecok itu Allah dengan sepenuhnya ya menghancurkan kekuatan, strategi, kemampuan atau strategi kemampuan lama Yakub. Jadi artinya Yakub sudah berpikir pasukannya mau dibagi 2 kelompok. Oh, supaya hati Esau lumer, saya kasih hadiah. Bukan 1 kali kasih hadiah, kasih 3 kali hadiah. Tetapi hati Yakub masih tidak tenang. Ya, jadi segala atributnya Yakub, ya segala manusia lama Yakub lumerkan semuanya. Yakub cairkan semuanya di tempat sungai Yabok. Dan Yakub hanya bisa bilang, Tuhan, saya hanya bisa bersandar sama kamu. Saya udah nggak bisa lagi. Saya hanya bersandar sama kamu. Seperti itu. Ya. Nah, ketika Yakub sudah bilang dia benar-benar mau bersandar sama Tuhan, barulah Allah memberikan Yakub nama yang baru. Ya. Tadi ketika dipanggil, Yakub, siapa nama kamu? Ya. Dulu waktu Yakub dipanggil oleh Ishak, ayahnya, siapa nama kamu? Yakub bilang, aku Esau. Dia berbohong, ya. Dan arti namanya memang dia penipu, ya, berbohong, ya. Tapi sekarang Allah bilang, siapa kamu? Yakub bilang, aku Yakub. Dia ngaku, aku Yakub. Dia sungguh-sungguh sangat bertobat. Dan karena itulah Allah memberi Yakub nama yang baru, artinya Israel. Apa artinya Israel? Israel artinya pemenang, ya, pemenang, ya. Sudah bergumul melawan Allah dan manusia dan dia menang, ya. Ya, dan ketika dia sudah dapat nama baru, yaitu ada Israel, baru setelah itu matahari terbit. Maka itu Yakub memberi nama tempat itu adalah Peniel, yang artinya wajah Allah. Aku sudah melihat wajah Allah. Ya, matahari terbit. Ketika tadinya kita sudah nggak tahu dengan akal apa lagi, ya, supaya masalah kita ini dapat selesai. Rasanya gelap sekali, ya. Tapi ketika kita sudah bilang, Tuhan, aku sudah berserahkan semuanya kepadamu saja Tuhan, maka menjadi terang. Hati kita menjadi terang karena kita sudah bisa berserah kepada Tuhan. Ya, kenapa? Karena Tuhan kita adalah matahari. Ya, di Mazmur 84 ayat 12. Ya, jadi damainya Tuhan itu menerangi hati Yakub sehingga hati Yakub menjadi damai. Sudah nggak ada rasa takut lagi, ya sudah ada kedamaian seperti itu. Baca Bu Bilangan. Bilangan 6 ayat 25-26, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, nah hari ini juga sama. Bagi orang yang mau menyalibkan dan membuang manusia lama dirinya pada kayu salib di dalam Yesus Kristus, ya, maka kita adalah Israel rohani. Ya, jadi kita adalah pemenang jika kita bisa hanya bersandar kepada Tuhan. Kebetulan minggu ini adalah minggu sengsara, ya, yang dimana di hari Jumat nanti Yesus akan disalib, ya. Dengan Yesus disalib, mari kita pakukan juga, ya, semua atribut-atribut kita, semua manusia-manusia lama kita, ya, sehingga kita pun bisa menjadi pemenang, ya, bisa menjadi Israel rohani. Kita semua, dan ketika Yesus bangkit di hari Minggu, kita pun juga menang, ya, kita pun bisa jadi manusia yang baru seperti itu. Ya, tolong dibaca. Kejadian 33 ayat 1-3, Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang, dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Iya, jadi dia jalan, terus dia sujud. Dia jalan, dia sujud. Seperti itu, sampai 7 kali. Ya. Dan Esau yang naik kuda, dia bisa melihat dari jauh Yakub itu bersujud sama dia. Ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana Yakub itu datang dengan rendah hati. Ya. Datang kepada Esau dengan sangat-sangat rendah hati. Ya. Jadi ini memperlihatkan hati Yakub yang sangat-sangat dia sungguh-sungguh bertobat atas semua kesalahan yang dia perbuat kepada Esau, ya. Nah, karena itu ketika Esau melihat Yakub yang berbuat demikian, maka akhirnya hati Esau menjadi luluh, ya, jadi luluh, ya. Dan akhirnya Esau nggak ada lagi mau niat untuk membunuh Yakub. Dan akhirnya mereka malah berdamai.
Ya, itu ada di Kejadian 33 ayat 4. Nah, kalau kita lihat ini, proses perdamaian antara Yakub sama Esau ini adalah kasih karunia Tuhan. Ya, jadi bukan karena usaha Yakub, bukan karena Yakub udah kasih hadiah sampai 3 kali gelombangnya, bukan. Tapi ini adalah karena hati Esau itu dirubah oleh Tuhan, ya, dari keinginannya membunuh menjadi iba setelah melihat Yakub, ya. Jadi lewat doa di Sungai Yabok, ya, Yakub itu memulihkan hubungannya dengan Tuhan. Nah, ketika kita memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, ketika kita sudah berdamai dahulu dengan Allah, maka Allah akan membereskan semua masalah kita. Ya, maka Tuhan pun juga akan mendamaikan hubungan kita dengan manusia. Ya, karena kalau kita berdamai dengan manusia dengan kemampuan sendiri itu nggak bisa, tidak bisa. Rasa benci itu nggak bisa hilang tanpa kasih karunia Tuhan. Ya, seperti itu. Tolong dibaca Bu, Ayub sama Amsal. Ayub 22 ayat 21, berlakulah rahmat terhadap dia supaya engkau tenteram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Amsal 16 ayat 7, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Iya, Amsal 16 ayat 7. Ini jelas sekali ya. Jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu didamaikan. Ya, jadi bukan kita yang berusaha mendamaikan, karena jujur saja kita kalau dengan usaha sendiri kita nggak mampu bisa maafin orang. Ya, kita nggak bisa berdamai dengan orang. Tapi kita bisa benar-benar berdamai dengan orang, bisa melupakan kesalahannya, itu hanya lewat Tuhan saja. Tuhan yang merubah. Ya, saya jadi ingat teman saya yang di gereja ya, sekarang jadi anggota KUR ya. Dulu itu kan kalau dulu sebelum pandemik ya, kan kita semua sering sekali ya ada acara tiap tahun mau retret ke Korea gitu ya kan. Nah, teman saya ini jujur uangnya sangat terbatas ya kan. Dan dia belum pernah ke Korea seumur umur gitu. Jadi dia ingin sekali pergi ke ke retret, seperti apa sih rasanya retret ke Korea itu gitu ya kan. Tapi nggak punya uang gitu ya. Nah, tapi dia berdoa terus seperti itu supaya Tuhan buka jalan ya, mungkin dia dapat dana ya, dia bukannya minta-minta ke teman-teman ya untuk bayarin dong gitu, enggak ya, tapi dia pikir mungkin ya kalau memang kehendak Tuhan saya bisa pergi ke Korea, tapi kalau enggak ya sudah, mungkin next time seperti itu. Dan tiba-tiba ya teman saya ini bilang sama saya ya, dia cerita sama saya, Alida, tahu enggak, itu ada temanku yang sudah lama, aku udah sebel banget sama dia gitu. Sebenarnya aku udah lama karena dia hutang sama aku, ya hutang sama aku dan nggak bayar gitu, kabur begitu aja ya kan. Dan hatiku kesal sekali ya, pasti kita kesal kalau jadi dia gitu seperti itu ya kan. Nah tetapi apa ya? Waktu dia berdoa terus sama Tuhan ya, dan tahu-tahu orang itu temannya bisa telepon dia bilang. Ini aku gitu, dia kasih tahu, dia ngomong-ngomong di telepon. Intinya apa? Intinya dia mau tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, uangnya mau dikembaliin yang bekas apa namanya hutangnya dia dulu gitu. Dan dia sangat surprise sekali, dan itu hutang itu sudah sangat lama, lebih dari 10 tahun ya seperti itu. Jadi dan dikasihnya lebih. Jadi dia sangat, dan saat itu dia terharu sekali bahwa Tuhan tuh menjawab doa dia, dan uang itu ya cukup buat beli tiket dan untuk beli ngurus paspor karena dia nggak punya paspor ya seperti itu, dan juga cukup untuk biaya makan, dia bisa pulang gitu seperti itu. Dan dia bilang ini luar biasa sekali karena kalau bukan pekerjaan Tuhan itu nggak bisa orang itu apa namanya. Jadi aku bisa apa ya? Saya itu bisa lihat ternyata kalau sungguh-sungguh itu memang ada jalannya seperti itu ya. Ini saya sharing aja ya. Ya. Nah, Yesus juga ya, di sini Yesus juga mengajarkan kan, sebelum kita kasih persembahan di gereja setiap hari Minggu ya, katanya kita harus apa? Harus berdamai dahulu sama saudara kita ya. Karena damai itu adalah rahasia untuk kita bisa berdiri di hadapan Tuhan. Ya. Tolong dibaca, Bu. Mazmur 34 ayat 15, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Iya,
Ya, dan di Matius nanti bisa dibaca sendiri ya, di Matius 5 ayat 23 sampai 24 ya, bahwa Yesus mengajarkan bahwa sebelum kita memberikan persembahan di gereja, jika kita ada rasa sebal dengan saudara, kita harus berdoa ya, kita harus berdoa ya supaya kita ada damai ya, seperti itu, barulah persembahan itu bisa diterima oleh Tuhan ya. Nah, sekarang masalah dengan Esau sudah selesai. Kemudian Yakub melanjutkan kembali sampailah dia tiba di Sikem. Nah, di Sikem ini dia membeli sebidang tanah ya. Nah, kenapa dia membeli tanah di Sikem? Ini adalah sebagai bukti dari iman dia, karena dia ingat sekali perjanjian Allah dengan Abraham dan juga dengan ayahnya Ishak ya, bahwa bagaimana nantinya tanah Kanan ini akan diberikan kepada keturunan-keturunannya ya. Jadi dia sudah mendengar mengenai perjanjian ini, perjanjian suluh ini dari kakeknya dan juga dari ayahnya, dan dengan dia membeli tanah Sikem ini sebagai permulaan ya, permulaan. Ini adalah sebagai kampung halaman dia, seperti demikian ya. Nah, tapi di Sikem ternyata ada tragedi lagi ya. Tragedi yang menyedihkan lagi. Jadi sepertinya kalau kita lihat di sini, tragedi Yakub ini terus saja ada ya. Dan kita lihat di sini, Yakub itu tinggal di Sikem selama 10 tahun. Ternyata nggak lama juga ya, tinggal 10 tahun dia tinggal di situ. Dan Dina ya karena mungkin anaknya 12 dan Dina perempuan sendiri ya. Jadi Dina itu sering mengunjungi perempuan-perempuan di Sikem ya. Dia cari teman, dan kalau kita lihat di sini dengan waktu 10 tahun itu adalah waktu yang lama untuk bergaul ya. Dan sampai akhirnya dia dinodai ya. Dia diperkosa oleh anaknya Hemor ya. Nah, ketika mendengar anaknya diperkosa, saudara perempuannya diperkosa, kakak-kakaknya itu Simeon dan Lewi terutama itu marah sekali ya. Ya. Padahal waktu itu ayahnya Yakub yang mendengar peristiwa anak perempuannya dinodai, Yakub tutup mulut. Yakub diam saja. Tapi ketika anaknya mendengar bahwa adiknya dinodai, Simeon sama Lewi sangat marah. Ya. Nah, kebetulan Sikem ini naksir sama Dina. Dia suka sama Dina sehingga dia sampai-sampai ayahnya Sikem, Hemor, menemui Yakub. Ya, bagaimana kalau kita perempuan ini saling kawin mengawini seperti itu. Ya. Nah, waktu itu Simeon sama Lewi menemui Sikem. Dia bilang apa? Ya, boleh. Kamu boleh kawin sama adikku, ya. Tapi dengan catatan, ya. Kalian semua laki-laki harus disunat, ya, seperti itu. Nah, kemudian Sikem karena dia kepala suku, dia orang yang berpengaruh ya di daerah itu, dia juga panggilin laki-laki di Sikem itu. Dia bilang, "Ayo, kita semua disunat supaya kita pun bisa kawin dengan perempuan-perempuan keluarga Yakub itu." Ya, seperti itu, ya kan? Nah, akhirnya mereka setuju. Nah, ketika mereka disunat selama 3 hari kan nggak bisa bangun, sakit sekali. Nah, ketika lagi sakit itulah maka kemudian Simeon sama Lewi langsung membunuh semua laki-laki Sikem. Dan laki-laki Sikem itu semua nggak ada yang bisa menangkis karena mereka lagi kesakitan. Ya. Nah, setelah laki-lakinya dibunuh, kemudian saudara-saudara yang lain datang merampokin semua barang-barang. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini adalah peristiwa yang sangat tragedi banget ya, seperti itu ya. Dan Yakub yang mendengar bagaimana anak laki-lakinya itu membunuh, merampok ya, melakukan balas dendam yang seperti itu, Yakub sangat takut ya. Kenapa dia takut? Karena dia takut nanti penduduk sekitarnya akan balas dendam ya. Dan mereka ini hanya keluarga kecil ya. Dan kalau mereka semua mati semua, maka perjanjian suluh Tuhan itu nggak bisa dilanjutkan. Karena udah putus, nggak ada lagi garis keturunannya. Seperti itu.
Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Yakub bisa mengalami tragedi ini? Nomor satu, karena dia tidak menjaga nasarnya. Ya, sorry, dia tidak menjaga nasarnya. Jadi waktu Yakub dulu lari, ya, ketika Yakub lari ya dari Esau, ya, kan di battle, masih ingat story itu, ya? Di battle dia bermimpi ada tangga, ya, ada tangga dari langit ke bawah ke bumi, terus dia lihat malaikat naik turun seperti itu. Nah, kemudian dia bernasar, ya, di Kejadian 28 ayat 20 sampai 22, dia bilang, "Jika Tuhan membawa aku kembali ke sini, ya, maksud ke Kanaan ini, maka aku akan bangun mesbah di sini," maksudnya di battle, ya kan, "dan aku akan kasih perpuluhan." Dia bilang begitu. Ini nasar. Tapi ternyata setelah Yakub tiba di Kanaan, Yakub lupa. Yakub nggak pergi ke Betel. Yakub tinggal di Sikem sampai 10 tahun. Dia belum membayar perpuluhan dia. Ya. Jadi jika iman kita lagi lemah, kita tunda-tunda untuk pergi ke Betel. Betel artinya rumah Allah. Ya. Betel itu dalam bahasa Ibrani artinya rumah Allah. Maka akan mengalami peristiwa yang tidak diinginkan. Seperti demikian. Nah, ketika ada tragedi yang seperti begini, kemudian Tuhan bilang apa kepada Yakub? Pergi ke Betel. Tolong dibaca, Bu. Kejadian 35 ayat 1, Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau, kakakmu." Iya. Ya. Jadi Tuhan kasih dia pergi, ya. Kalau bahasa Inggrisnya go up, ya, go up ke Betel, ya. Kalau kita lihat, ya, kalau pergi ke Yerusalem, Yerusalem juga seperti itu, ya. Kalau di Alkitab itu setiap kali kalau bilang pergi ke Yerusalem, selalu dibilangnya naik ke Yerusalem. Kalau bahasa Inggrisnya, ya, go up ke Yerusalem, seperti itu. Rumah Tuhan tuh di atas, jadi selalu go up, bilang, ya. Nah, tetapi untuk bisa pergi ke rumah Tuhan ternyata ada syaratnya. Tuhan juga bukan hanya bilang, ayo sana langsung pergi ke Betel. Tidak. Tuhan kasih syaratnya apa? Nomor 1, disuruh apa? Jauhkanlah dewa-dewa asing. Coba dibaca Kejadian 35 ayat 2-4. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar, Tarbantin, yang dekat Sikem. Ya, kalau di dalam bahasa Inggris dibilangnya jelas sekali pohon Tarbantin, ya. Tapi kalau bahasa Indonesianya cuma dibilang pohon besar, seperti itu. Nah, kok bisa ya ada dewa-dewa asing? Kan bukan kita tahu Yakub itu berdoanya hanya kepada Tuhan, ya kan? Nah, ternyata siapa yang sembahyang sama dewa-dewa asing? Ya, itu siapa? Budak-budaknya, ya. Dan kita nggak tahu si Bilha sama Silpa, ya. Seperti itu, ya. Jadi ternyata mereka menyimpan terafim itu dewa-dewa kecil, kayak patung-patung kecil. Dan juga mereka menyerahkan anting-anting, kok anting-anting ya, kenapa nggak kalung? Karena zaman dahulu yang namanya sama dewa-dewa itu mereka dari anting-anting. Jadi misalnya kalau kamu menyembahnya kepada dewa bulan, maka anting-antingnya berbentuk bulan sabit, seperti itu. Mungkin kalau zaman now itu mungkin anting-antingnya salib gitu, seperti itu, ya kan. Nah, tapi seperti itu. Jadi mereka itu kalau yang namanya mau menyembah dewanya apa, itu mereka aksesorisnya itu biasanya di anting-anting, ya. Jadi karena itu juga dianggap seperti kayak sakralnya mereka, sehingga dewa-dewa asing dan anting-anting itu ditanam di pohon. Ya. Jadi Yakub bilang sama orang-orang di satu rumah, mana semua patung-patung berhalanya? Ingat tidak story-nya waktu Rahel itu juga mencuri terafim ayahnya, ya. Bahkan Rahel pun juga ngambil terafim ayahnya. Buat apa dia ngambil, ya? Seperti itu, ya kan? Jadi dia suruh semua orang, ya, budak-budaknya. Yakub punya banyak gembala, ya. Mungkin Yakubnya berdoa sama Tuhan, tapi kita nggak tahu. Budak-budaknya kan juga berdoa sama dewa-dewa asing. Jadi semua dikumpulin di rumah dan kemudian Yakub tanam di bawah pohon.
Ya, jadi hari ini sesuatu yang kita lebih cintai daripada Tuhan itu sudah adalah berhala. Ya, keras kepala juga itu berhala. Kedegilan itu sama dengan dosa menyembah berhala. Tolong dibaca. 1 Samuel 15 ayat 23, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa, bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembah berhala dan terafim. Ya, degil itu keras kepala maksudnya, seperti itu. Ya, jadi keras kepala kita itu sama dengan menyembah berhala. Sama dengan terafim itu adalah patung-patung kecil seperti itu, ya berhala. Ya. Nah, kemudian selain itu, selain Tuhan suruh buang berhala, Tuhan bilang apa? Tahirkanlah dirimu. Artinya sucikan dirimu, bersihkan dirimu, ya. Seperti itu. Kita lihat di sini setelah kembali ke Kanaan, Yakub kayaknya udah enak begitu, ya. Dia sudah mulai melupakan Tuhan sampai-sampai tinggalnya di Sikem selama 10 tahun. Dia lupa janji dia memberikan perpuluhan kepada Tuhan, janji nazar dia kepada Tuhan. Akhirnya apa? Setan itu hendak menghancurkan keluarga perjanjian dengan apa? Dengan peristiwa Dina, terus dengan Simeon dan Lewi yang emosinya meledak-meledak sehingga akhirnya melakukan pembunuhan, ya, seperti itu, ya. Dan juga dengan anak-anaknya merampok, itu kan berarti ada apa? Ada hawa nafsu, ya, rakus seperti demikian, ya. Itu adalah pekerjaan setan yang berusaha menghancurkan keluarga Yakub. Dan kemudian Tuhan juga suruh tukarkan pakaian, ya. Nah, pakaian ini menunjukkan status kita, ya. Tukarkan pakaian artinya tunjukkan bukti kamu bahwa kamu sudah menyelesaikan masa lalu kamu. Sampai-sampai penampilannya saja bisa dilihat. Ya. Jadi mungkin kalau zaman sekarang katanya bilang aku percaya Yesus, tapi penampilan luarnya tetap masih suka marah-marah gitu, ya. Masih ada iri hati gitu. Sehingga penampilan luarnya aja masih begitu gitu. Nah, sedangkan Tuhan maunya bukan hanya kamu percaya kepada Yesus, tapi juga penampilan luarnya juga membuktikan bahwa kamu ini adalah anak-anak Kristus. Bahwa kamu adalah murid Kristus. Penampilannya pun mesti ada seperti itu. Nah, di sini Tuhan bilang apa? Membersihkan diri dengan firman Tuhan dan dibaru dalam roh. Tolong dibaca. Wahyu 19 ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya, jadi sebagai murid Kristus, kita pun juga harus melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Jadi bukan hanya sebagai Kristen KTP yang mana hanya cuma, ya oke, aku percaya, tetapi perbuatan kita di mata orang masih buruk. Seperti itu. Ya, kita belum bisa memuliakan Tuhan lewat perbuatan kita. Ya, tolong dibaca. Efesus 4 ayat 22-24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, ayat berikutnya. Efesus 5 ayat 26, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Nanti saya jelasin sekalian, ya, tolong dibaca lagi. Markus 1 ayat 8, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ya, saya jelaskan dulu di sini. Saya jelasin dulu di sini. Nah, biasanya orang akan bertanya, dibaptis berapa kali ya? Dibaptis cuma 1 kali, ya. Ketika kita percaya Yesus, kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, kita ke gereja, kita bilang kita mau percaya dan kita mau dibaptis, kita mau jadi orang Kristen. Kan dibaptis itu kan caranya mau diselam air atau dicelupin apa atau dipercikin air itu tidak masalah, ya. Mau gaya apa tidak masalah, tapi intinya adalah bahwa kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, dan sebagai tandanya itu pendeta itu biasanya percikin dengan air atau mau cara selam itu masing-masing ritual aliran gereja, ya. Tetapi di sini intinya apa? Dibaptis, satu, ya kan? Karena ketika kita dibaptis, dosa asal kita dihapuskan, dosa keturunan kita dihapuskan, dan juga dosa pribadi kita dihapuskan. Itu selesai, ya. Tapi setelah kita dibaptis,
Kita berbuat dosa lagi tidak? Ya. Minggu depannya kita mungkin berbuat dosa lagi kan, seperti itu. Tetapi ternyata Yesus bilang apa? Ada 2 kali kita harus dibaptisnya. Bukan cuma sama air, tapi juga dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi bagaimana kita bisa dibaptis dengan Roh Kudus? Tolong dibaca, Bu, Kisah 11 ayat 15-16. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan ketika aku mulai berbicara, ini maksudnya ketika dia menyampaikan firman kepada keluarga Cornelius, ya kan? Jadi artinya apa? Setiap kali kita dengar firman di gereja, kita lagi dibaptis oleh Roh Kudus. Hari ini pun kita sekarang lagi dengar firman, kita lagi dibaptis, kita lagi terima Roh Kudus, ya, seperti itu, ya. Jadi kita ini dibaptis dengan air hanya 1 kali. Tapi dibaptis dengan Roh Kudus berulang-ulang supaya ketika kita dengar firman, kita terima Roh Kudus, kita dengar firman dan kita bertobat, seperti itu. Bertobat jadi bersih lagi, seperti itu. Ya. Nah, karena Yakub taat, ya. Yakub taat sama perintah Tuhan, maka apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menjaga Yakub sehingga orang-orang gak ada yang berani menyentuh Yakub. Nggak ada yang berani mengejar Yakub sehingga Yakub bisa ke Betel dengan selamat. Ya. Nah, setelah Yakub bertobat atas segala perbuatannya dan dia menebus dia dan membalas dia punya nazarnya, ya, barulah di Betel Allah memanggil dia Israel. Inilah Israel yang sejati, ya. Sejak itu nama Yakub menjadi Israel terus kalau kita baca, ya. Dan di sana Allah mulai menegaskan kembali semua janji-janji perjanjian sulu yang tadi diucapkan kepada Allah dan kepada Abraham dan juga kepada Ishak. Barulah setelah itu Yakub mendirikan tugu di Betel. Ya. Nah, kemudian setelah dari Betel dia mau ke mana? Mau ke rumah ayahnya Ishak. Bayangkan, sudah kembali ke Kanaan, tapi Kanaan itu luas ya. Belum nengokin Ishak. Ya, belum nengokin Ishak. Mungkin kalau saya jadi Yakub, saya pengen langsung ketemu sama ayah saya seperti itu ya. Tapi Yakub ini dia menunda sampai 10 tahun di Sikem, ya. Karena ayahnya kan tinggal di Hebron, ya kan. Nah, on the way ya dari Betel ke tempat Hebron dalam perjalanannya, nah di Efrata inilah Rahel itu melahirkan Benyamin. Tapi karena persalinannya sangat sulit, maka Rahel mati. Nah, kalau kita lihat kehidupan Rahel, ada beberapa perbuatan Rahel yang tidak ada imannya. Kenapa? Sebenarnya Rahel itu lebih cantik dari kakaknya. Ketika Yakub mau menikah, dia nggak mau menikah dengan Lea. Dia nggak mau menikah dengan Bilha sama Silpa. Dia hanya mau nikah sama si Rahel. Karena dibilang katanya Rahel itu sangat cantik. Dibilang paras, kalau kita baca di Kejadian 29 ayat 17, katanya Lea itu buram matanya, ya. Sedangkan Rahel itu cantik, ya, seperti itu. Nah, Yakub yang maunya sama yang cantik, seperti itu. Dan ketika sudah menikah pun, sudah ada 4 istri pun, Yakub tuh paling sayang sama Rahel. Tapi walaupun demikian Rahel nggak puas, ya, dia tetap aja iri sama kakaknya, ya. Dia nggak mau kalah sama kakaknya. Ketika dia lihat kakaknya lahir, ya, Rahel akhirnya suruh Yakub, kamu tidur sama hambaku. Ya. Udah gitu dia mau rebut buah dudame si Lea untuk dapat anak lagi. Rahel itu lebih percaya sama buah dudame yang mistis daripada berdoa kepada Tuhan. Dan ketika mereka mau pergi ke Kanaan, Rahel pun dia curi terafim si Laban. Artinya berarti Rahel udah mau menyembah berhala juga, seperti demikian. Sampai-sampai Yakub nih nggak tahu bahwa ternyata Rahel istri yang terkasih ini yang mencuri. Sampai-sampai Yakub bilang apa? Barang siapa yang ngambil, janganlah dia hidup lagi. Sampai dikutuk seperti itu. Dan benar, Rahel itu adalah satu-satunya istri yang nggak bisa masuk, dikuburkan di Gua Makpela dan hanya dikuburkan di pinggir jalan. Itu. Ya. Nah, kemudian on the way dari Efrata, ya, sampailah di tempat Migdal Eder. Dan ternyata apa yang terjadi?
Yakub mendengar kabar bahwa anak sulungnya Ruben itu tidur sama Bilha. Mungkin Ruben itu berani tidurin si Bilha karena mungkin Rahelnya sudah mati. Dan di sini kita lihat betapa hati Yakub itu hancur, ya. Kok bisa anak sulungnya itu bisa tidurin istri ayahnya? Ya, dan akhirnya sampai tiba di Hebron. Jadi Yakub sama Ishak itu berpisah cukup lama ya. Totalnya 30 tahun ya. 20 tahun di Haran dan 10 tahun di Sikem. Total 30 tahun. Ya. Dan akhirnya Ishak masih bisa ketemu Yusuf ya. Waktu itu Yusuf berumur 16 tahun. Ya. Bayangkan, Yusuf itu bertemu dengan kakeknya cuma 1 tahun, tapi setelah 1 tahun diapakan? Yusuf dijual kan? Coba bayangkan kalau seandainya nggak pergi ke Sikem, berarti Yusuf itu bisa bertemu dengan Ishak 11 tahun kan, lumayan. 11 tahun dari 11 tahun sama 1 tahun tuh beda sekali. Ya. Untung saja ya Yusuf ini masih bisa bertemu dengan kakeknya. Ya. Dan selama 1 tahun itu Yusuf menerima pengajaran dari kakeknya Ishak. Ya, jadi walaupun 1 tahun ini adalah waktu yang sangat-sangat pendek, tapi Ishak mewariskan imannya kepada Yusuf. Ya. Sehingga waktu di usia 17 tahun, ya kita tahu story ini ya, di mana Yusuf mendapatkan 2 mimpi, ya, 2 mimpi yang di mana saudara-saudaranya akan bersujud kepada dia, dan juga dia bermimpi bagaimana bintang-bintang, bulan dan matahari bersujud kepada dia. Saudara-saudaranya jadi iri sama Yusuf. Dan kemudian Yusuf itu dijual ke Mesir. Ya, Yusuf dijual ke Mesir. Ya, dijual kepada pedagang Midian, kemudian pedagang Midian di Mesir dia jual lagi kepada Potifar. Ya. Nah, kemudian Potifar itu memberikan kuasa kepada Yusuf atas rumah tangganya. Ya. Setelah kerja di sana kurang lebih hampir 10 tahun, kemudian dia dipenjarakan lagi Yusuf. Ya, karena dikira Yusuf menggoda istri tuannya. Kemudian dia dipenjara. Di penjara itu hampir 3 tahun ya, 2 tahun lebih ya, dia dipenjara ya. Nah, sampai Yusuf ini juga menderita ya, seperti demikian ya. Coba dibaca Mazmur 105 ayat 18-19. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Ya. Tapi Yusuf walaupun menderita di penjara ya, waktu dia di penjara dia menderita, tapi mungkin penderitaan dia lebih di hati ya. Bagaimana kakak-kakaknya itu menjual dia ya, mungkin dia habis pikir ya, mengapa kakaknya bisa begitu benci sekali sama dia seperti itu ya. Jadi sebenarnya Yusuf juga mengalami hal yang tidak menyenangkan dalam hidup dia ya, yang penuh dengan penderitaan juga ya. Ya. Nah, kemudian waktu Yusuf di penjara ya, dia menginterpretasikan mimpi dari kedua pegawai istana Firaun ya. Dan hasilnya kita sudah baca ini semua, hasilnya dia bisa mengartikan mimpi Firaun dan dia diangkat sebagai mangku bumi. Nah, salah satu tanda akhir zaman adalah bencana kelaparan. Kelaparan apa? Bukan hanya kelaparan jasmani, tapi juga kelaparan akan firman Tuhan, yang dimana one day kita nggak akan bisa dengar firman Tuhan lagi. Tolong dibaca. Amos 8 ayat 11-12, sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Iya. Jadi sebelum masa kelaparan rohani datang, sebelum ketika terjadi di mana gereja ditutup, nggak bisa dengar firman Tuhan, maka ketika hari ini, ketika Tuhan kasih kita sekarang berlimpah-limpah firman ya, lewat Zoom, lewat gereja, lewat kebaktian-kebaktian, atau lewat mendengarkan di YouTube ya, kita harus ambil terus itu semua. Kita harus tabung semua ya. Karena kenapa? Saat itu adalah waktu yang berkelimpahan. Ya, waktu itu adalah masa yang dimana Tuhan mau ditemui. Ya.
Kenapa? Karena nantinya akan terjadi bencana kelaparan firman dan kita sudah ada bekal untuk sebagai senjata diri kita. Yang dimana di saat kita lagi sengsara, kita tidak akan meninggalkan Yesus karena kita sudah ada bekal firman itu. Tolong dibaca. 2 Korintus 6 ayat 2, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Terus Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. ya, jadi hari ini, sekarang ini adalah waktu perkenanan yang dimana kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi ini adalah saat kita bisa menerima keselamatan. Ya, seperti demikian. Jadi ketika kita masih ada waktu untuk bisa menerima firman Tuhan, kita harus ambil itu sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Nantinya sebagai senjata kita. Ya. Untuk supaya kita bisa tetap hidup, supaya kita bisa tetap menang melawan dosa dan kejahatan. Ya. Nah, akhirnya lewat Yusuf, ya, keluarga Yakub ini semua bermigrasi ke Mesir. Ya, kapan? Yaitu di tahun ketiga ketika bencana kelaparan. Ya, jadi waktu itu kapan? Setelah 10 tahun setelah 10 tahun Yusuf menjadi mangku bumi di Mesir. Waktu itu setelah akhirnya saudara-saudara Yusuf itu tahu bahwa Yusuf ini adalah yang mereka hormati ini ternyata adalah Yusuf saudara mereka, kemudian mereka berdamai dan kemudian Yusuf bilang apa? Aku mau kirim itu kereta-kereta semua untuk jemput ayah kita. Ayo kalian semua pindah ke Mesir, ya, karena masa kelaparan ini masih panjang. Nah, sekarang Yakub setelah dia mendengar bahwa Yusuf ini ternyata hidup, tidak mati, dia tidak langsung pergi ke Mesir. Kali ini dia pergi kemana? Ke Beersheba dulu. Dibaca. Kejadian 46 ayat 1, jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannyalah korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Ya, Beersheba artinya 7 sumur atau sumur sumpah. Ya, kalau Ibrani itu 7 itu sumpah gitu. Ya, yang mana letaknya di paling ujung sebelah tanah Kanaan. Nah, sekarang kenapa Yakub nggak langsung aja pergi ke Mesir? Kenapa harus pergi ke Beersheba dulu? Ya, kenapa? Nomor 1 adalah karena untuk memegang perjanjian yang sudah diberikan kepada kakek dan ayahnya. Kenapa? Karena Beersheba itu adalah tempat yang penting, tempat bersejarah bagi keluarganya. Beersheba adalah tempat di mana Abraham terima perjanjian. Dan juga Beersheba tempat di mana Ishak juga terima perjanjian. Dan juga Yakub, kan dia sudah mengalami ketika Yakub masih kecil kan, bagaimana waktu itu terjadi masa kelaparan di zamannya Ishak. Masih ingat story itu? Bulan lalu kita belajar, ya. Ketika terjadi bencana kelaparan, Ishak mau pergi ke Mesir kan, tapi kemudian Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir. Ya. Tinggal di sini aja. Dan di tempat tanah yang kering ini, di Gerar ini, Ishak malah menerima berkat 100 kali lipat. Dan Yakub sudah lihat itu. Maka kali ini Yakub juga hati-hati. Jangan dengan dia sudah nggak mau lagi seperti kayak dulu kan dengan ini sendiri. Tapi sekarang dia hati-hati. Dia nggak mau langsung pergi ke Mesir begitu aja. Dia mau tanya sama Tuhan dulu. Ya, karena kenapa? Dia mau yakinkan dulu ini memang izin Tuhan apa tidak. Kalau Tuhan nggak izinin saya keluar dari tanah Kanaan, tanah perjanjian, saya tidak akan pergi walaupun saya tahu Yusuf ada di sana. Seperti demikian. Ya, dan juga Beersheba ini adalah tempat Yakub itu bersujud. Ya. Nah, doa apa yang Yakub naikkan di tempat Beersheba? Itu adalah doa dengan iman yang mengatasi situasi. Maksudnya apa? Iman yang mengatasi situasi. Nah, kadangkala orang itu ngambil keputusan, itu lihat situasi. Katanya situasinya ini sudah oke banget kan? Karena sudah oke banget, udahlah nggak usah doa. Ini pasti kehendak Tuhan nih, seperti begini. Terus kita langsung ambil keputusan demikian.
Saya sering terjadi dalam hidup saya begitu, ya kan? Tapi akhirnya setelah waktu berapa lama ternyata keputusan saya salah, gitu. Saya lupa untuk berdoa, ya. Saya hanya lihat situasi sepertinya kayak mendukung banget, tapi ternyata sebenarnya tidak, seperti itu. Ya, nah Alkitab bilang kalau kita berhenti berdoa itu adalah berdosa. Kalau dibaca 1 Samuel 12 ayat 23, mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. artinya apa di sini? Mungkin kita bilang aku nggak pernah berbuat dosa. Apakah kita pernah melewatkan doa? Kalau hari ini kita nggak berdoa, itu kita sudah berdosa. Kita sudah berhenti berdoa. Seperti itu. Jadi kita jangan melewatkan doa. Doa itu penting sekali, ya. Dan kita juga jangan hanya mengambil keputusan karena situasi. Wah, situasi ini mendukung, ya, karena kehendak Tuhan itu nggak bisa dilihat lewat situasi. Dan doa Yakub di Beersheba adalah doa yang seperti apa? Doa yang dengan segenap jiwa. Nah, tadi di Kejadian 46:1 dikatakan apa? Yakub itu memberikan persembahan, memberikan korban sembelihan di Beersheba. Nah, di sini kita lihat yang dia berikan itu dalam bentuk jamak, dalam bentuk banyak. Jadi di sini kita lihat Yakub ini demi untuk mendapat jawaban dari Tuhan, dia bukan cuma sekedarnya kasih persembahan. Dia kasih persembahannya dengan yang banyak, dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi bukan secara formalitas, ya. Seperti itu, tapi dengan sungguh-sungguh mengharapkan jawaban. Dan juga ini adalah doa yang berserah, ya, doa yang mana dia nggak akan mengambil keputusan kalau bukan memang kehendak Tuhan untuk saya pergi ke Mesir atau tidak, seperti demikian. Nah, akhirnya di malam itu Tuhan menjawab, memanggil Yakub, ya, seperti itu. Dan Yakub bilang apa? Here I am, ya, bahasa Inggrisnya sebenarnya here I am, ya. Jadi inilah saya, akulah, inilah aku, itu seperti itu, ya. Ini jawaban yang sama ketika Tuhan memanggil Abraham, Abraham, here I am. Abraham juga bilangnya seperti itu, ya. Lalu Yakub menerima 4 janji dari Allah, yaitu apa saja? Kejadian 46 ayat 3-4. Lalu firman-Nya, akulah Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir. Sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Ya, tadi itu udah saya garis bawahi, itu ada 4, ya. Janjinya apa? Nanti jadi bangsa yang besar, ya. Aku akan menyertai engkau ke Mesir. Dan nanti aku juga akan membawa engkau kembali. Jadi berarti tubuhnya Yakub nanti setelah mati dibawa kembali ke Kanaan, ya. Dan juga siapa yang menutup matanya, yaitu Yusuf sendiri, ya. Jadi Tuhan memberikan 4 janji kepada Yakub. Nah, setelah mendengarkan 4 janji inilah baru Yakub dengan semangatnya pergi ke Mesir, ya. Seperti itu. Dan sesuai dan ternyata kalau kita baca di Kejadian 40 ayat 27, semuanya pindah ke Mesir. Dikatakan 70 keluarga Yakub, ya. Jadi kita lihat di sini perjanjian suluh ini semakin hari semakin digenapi, ya kan? Ingat perjanjian suluh apa isinya? Yaitu bahwa nanti keturunanmu itu akan tinggal di negeri yang asing, ya. Jadi sudah mulai digenapi ini perjanjian suluh ini, ya. Nah, juga ketika Yakub mati di Mesir, tangan Yusuf yang menguburkan, dan dia pun dibawa ke Gua Makpela di tanah Kanaan. Tolong Bu dibaca. Kejadian 46 ayat 26-27. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak-anak Yakub yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Ya, jadi 66 keluarga Yakub ditambah Yusuf ditambah Manasye dan Efraim, total 70, ya kan? Tetapi kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, ternyata di dalam situ ada apa? Ada anaknya Benyamin sama cucunya Benyamin. Padahal waktu itu Benyamin belum menikah. Ya, bayangkan.
cucunya sama anaknya ditulis. Dan cucunya ini padahal lahirnya di mana? Di Mesir. Nah, tetapi kenapa Tuhan tulis? Kenapa Tuhan tulisnya sampai 70 orang? Ya, padahal ada yang sebagian lahirnya di Mesir. Nah, 70 ini adalah simbol. Ini adalah angka yang sempurna, angka penuh yang dimana keluarga Yakub seluruhnya nggak ada satu orang pun sisanya yang tertinggal di Kanaan. Semuanya bermigrasi ke Mesir. Ya, dan ini adalah keselamatan yang penuh, keselamatan yang sempurna. Jadi 70 ini simbol, ya, dari nantinya di kemudian hari. Nantinya mereka menjadi besar dari 70 orang menjadi 2 juta orang di Mesir. Ya, sudah mau selesai, ya. Nah, kemudian setelah Yakub tiba di Mesir, Yusuf mengajak ayahnya dan juga 5 wakil kakaknya untuk menemui Firaun. Karena mesti bersilaturahmi kan, datang ke negeri orang mesti bersilaturahmi, ya. Dan kemudian ketika menemui Firaun bertanya kepada Yakub, umur berapa kamu? Oh, umurku 130 tahun. Ya, dan kemudian tolong dibaca, Bu. Kejadian 46 ayat 34. Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Ini kami ya, salah ketik bukan kamu saya. Ya. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Ya, jadi waktu itu Yusuf permisi sama Firaun, dia bersilaturahmi dan dia bilang apa? Izinkan kami tinggal di Goshen. Lah, dari semua tanah Mesir yang luas itu, kenapa pilihnya Goshen? Nah, nomor 1 adalah untuk menjaga kemurnian iman dari bangsa Israel. Kenapa? Karena Goshen ini letaknya jauh dari kota Mesir. Ya, dari kota Mesir, ya. Sebenarnya keluarga Yusuf ini bisa tinggal di kota kan? Karena Yusuf ini adalah mangku bumi loh, orang kedua setelah Firaun. Mereka bisa tinggal di tempat yang mewah, ya, di daerah yang mewah di Mesir. Tapi Yusuf nggak mau. Kenapa? Kalau memang keluarganya nanti bergabung, nanti iman mereka akan tercemar. Mereka akan ikut-ikutan gaya hidupnya orang Mesir. Dan mereka akan melupakan iman mereka. Dan nantinya mereka akan tercampur, saling kawin mengawini. Maka itu Yusuf dengan hikmatnya bilang kepada Firaun untuk tinggalnya di Goshen, di tempat yang jauh dari tempat kota. Dan juga dia bilang bahwa pekerjaannya apa sih orang Israel? Oh, pekerjaannya hanya sebagai gembala. Nah, di mata orang Mesir, ini kan kekejian ya, tapi sebenarnya kalau dalam bahasa aslinya bukan kekejian, tapi najis ya. Itu orang Mesir itu najis kalau ngelihat orang gembala gitu loh, seperti itu. Orang Mesir itu adalah bercocok tanam, bertani. Ih, kok kamu najis sih, pekerjaannya gembala, seperti itu. Nah, udah dikasih tahu bahwa pekerjaannya gembala, sehingga orang Mesir pun nggak mau kawin sama orang Israel. Nah, karena itu, karena pekerjaannya dan juga karena lokasinya, maka otomatis umat Israel itu imannya terjaga. Mereka nggak ada yang kawin campur dengan orang Mesir. Dan juga karena mereka di Goshen tersendiri, sehingga mereka bisa berkembang. Ya, jadi alasan yang kedua untuk apa? Supaya bisa menjadi berkembang, bisa beranak cucu. Ya, karena kenapa? Karena orang Mesir akan lihat, orang Mesir akan melihat, ini orang Israel ini bangsa yang kecil, bangsa yang rendah, bangsa yang najis pekerjaannya. Karena mereka menganggap bangsa Israel adalah bangsa yang kecil, maka mereka diamin aja bangsa Israel itu, sehingga dengan bebasnya mereka bisa beranak cucu. Coba bayangkan kalau memang misalkan mereka tinggal di kota Mesir, ya, mereka juga menikmati kekayaan ya, karena Yusuf ini mangku bumi ya kan. Bagaimana perasaannya orang Mesir? Jengkel pasti. Kesel. Ini orang bukan Mesir tapi kok bisa hidupnya enak. Jadi seperti duri di mata. Ya, maka itu Yusuf nggak mau
bangsa Israel itu menjadi duri bagi orang Mesir, makanya tinggalnya di Goshen. Dan juga alasan yang ketiga adalah untuk apa? Untuk persiapan Exodus. Kenapa? Karena Goshen itu bukan hanya jauh, tapi dia di perbatasan tanah Mesir. Paling ujung dan di perbatasan tanah Mesir. Jadi paling cepat gampang kaburnya. Paling cepat gampang kalau pada waktu Exodus keluar dari Mesir. Jadi Yusuf udah dengan hikmatnya, udah pikir seperti itu. Ya. Nah, akhirnya Yakub sudah bertemu dengan Yusuf dan dia tinggal di Mesir selama 17 tahun. Jadi selama 17 tahun ini adalah masa-masa indahnya Yakub bertemu dengan Yusuf. Ya, kita sudah lihat ya, total hidup dia itu 147 tahun. Tapi indah-indahnya hanya 17 tahun, ya. Sisanya kita sudah tahu story-nya itu, ya. Penuh dengan air mata seperti itu. Dan kemudian Yakub, ya, menjelang matinya, ya, dia udah berpesan kepada Yusuf bahwa aku nggak mau dikuburkan di Mesir, ya, tapi dikuburkan di tempat gua Makpela, di mana bapak leluhurnya, nenek moyangnya Abraham, Ishak semua dikuburkan di situ. Ya. Nah, kemudian juga sebelum matinya Yakub memberkati kedua anak Yusuf. Kan Yusuf punya 2 anak, ya, yaitu Manasye sama Efraim. Ya. Dan kemudian Yakub bilang, Manasye Efraim ini bukan cucu saya, tapi dia anak saya. Tolong dibaca. Kejadian 48 ayat 5, maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum ada datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Jadi statusnya anak-anak Yusuf kan harusnya kan cucunya Yakub, betul? Tapi menjadi anak-anak Yakub. Makanya sekarang kita bisa baca, kalau dibaca di Alkitab, suku Manasye, suku Efraim. Nggak pernah dengar suku Yusuf, nggak ada. Ya. Tetapi dengan demikian, maka kita akan lihat bahwa ternyata Yusuf ini sebenar-benar anak sulung. Ya, kalau di Imamat dikatakan anak sulung itu dapat 2 bagian. Dapat 2 porsi. Apa-apa dapat 2 porsi. Ibaratnya kalau itu pizza dibagi 12, kalau cuma Yusuf seorang kan cuma dapat 1 potong pizza. Ya, dapat cuma ini kan tanah Kanaan. Pizza itu dianggap sebagai kayak tanah Kanaan. Dibagi 12, berarti Yusuf hanya dapat 1 potong sebidang tanah itu. Tapi kalau nama Yusuf dikeluarkan, ada Manasye dan Efraim masuk, berarti dia dapat 2 potong. Dapat 2 bagian pizza itu kan. Sehingga otomatis Yusuf menjadi anak sulung dengan dimasukkannya Manasye dan Efraim. Nah, tapi kemudian ada yang pikir, loh, kalau gitu jadinya 13 dong, bukan 12. Kan Manasye sama Efraim kan 2, ya kan? Yusufnya di take out, dilepas, Manasye Efraim dimasukkan jadi 13 kan? Nah, nanti kita belajar lagi bahwa ternyata tetap 12. Tanah itu dibaginya 12 bukan 13. Terus suku siapa yang nggak dapat tanah? Itu suku Lewi. Ya. Suku Lewi adalah suku imam. Suku imam tidak punya tanah. Karena dia sebagai imam, tugasnya adalah apa? Mengajarkan firman kepada semua suku. Sehingga suku Lewi diserahkan ke seluruh 12 tempat itu. Nanti kita belajar lagi tuh. Pas waktu kita belajar mengenai suku-suku itu. Ya, jadi hari ini kita intinya Manasye dan Efraim udah menjadi anak Yakub seperti demikian. Ya. Nah, sekarang kita lihat di Ibrani ternyata Tuhan catat mengenai perbuatan iman Yakub. Tapi yang dicatat itu ternyata apa? Yang dicatat ternyata hanya apa? Cuma tentang waktu dia mau mati. Yang Tuhan anggap itu perbuatan iman Yakub. Tolong dibaca. Ibrani 11 ayat 21. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar kepada kepala tongkatnya. Iya. Kan sebenarnya perbuatan iman Yakub ada banyak, bukan cuma ini. Tapi kenapa di Ibrani itu ada catatan orang-orang beriman. Kok Tuhan dari semua perbuatan Yakub, Tuhan pilihnya 2 perbuatan ini? Nah, itu yang kita mau lihat kan. Coba tolong dibaca.
Kejadian 47 ayat 31. Kemudian kata Yakub, "Bersumpahlah kepadaku." Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya. Lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. ya, di sini dikatakan bahwa Israel sebenarnya di sebelah kepala tempat tidurnya, tetapi di Ibrani dikatakan dia menyembah sampai bersandar pada kepala tongkatnya. Nah, apa maksudnya di sini Ibrani dikatakan bersandar pada tongkat? Ya, kalau orang gembala itu pasti bawanya tongkat, ya kan? Untuk menggembalakan domba atau juga untuk bersandar. Nah, hari ini bagi Yakub, Yesus adalah tongkat rohani. Allah adalah tongkat rohani dia. Ya. Nah, kita pun mau seperti Yakub. Ya, yang mana tongkat rohani kita, yang tempat kita bersandar dalam hidup kita adalah Yesus. Ya. Dan tongkat, kalau ada banyak tongkat itu apa? Salah satunya apa? Untuk berlindung dari kefasikan. Ya. Itu ada catat aja ayatnya 11 ayat 4. Ini nggak usah dibaca ayatnya. Nah, satu lagi apa? Yaitu alat untuk menuntun jalan di depan. Tolong dibaca. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Iya. Nah, jadi kita lihat lagi di sini ya bahwa bagi Yakub ya, kenapa tadi saya lihat, nah di sini Ibrani 11:21, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Artinya ketika Yakub mati, dia mati dengan yang dimana dia bersandar kepada bahwa Tuhanlah tongkat sejati dia. Seperti itu. Ya. Jadi dengan waktu dia mati, dia pun mati dengan yang mana saat itu imannya itu, jadi walaupun dia tubuhnya sangat lemah ya, tetapi sebenarnya iman dia semakin strong. Ya. Sampai-sampai dia bilang, sampai-sampai Tuhan mengakui dia bahwa dia itu mati dengan bersandar pada tongkatnya. Ya. Bersandar pada Allahnya, seperti itu. Nah, kemudian Yakub juga berpesan, sebelum dia mati, dia juga berpesan kepada anak-anaknya ya, bahwa apa? Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Jadi di sini Yakub berpesan kepada anak-anaknya bahwa Mesir ini bukan tempat permanen. One day kalian akan pergi ke tanah Kanaan. Seperti itu. Dan kemudian Yakub mati dengan merapatkan kakinya. Tolong dibaca Kejadian 49:33. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kamu leluhurnya. Ya, nah di sini kata dia ditariklah kakinya ke atas tempat berbaring. Ini baru pertama kali dijelaskan di buku kedua dalam sejarah tentang penampilan Yakub ketika menjelang ajalnya. Ya, apa sih maksudnya ditariknya lah kakinya ke atas tempat berbaring? Kalau kita baca sepertinya dia biasa-biasa saja, ya kan? Tapi di sini maksudnya apa? Bahasa aslinya adalah artinya mengumpulkan. Jadi dia mengumpulkan kakinya, ya. Jadi di sini artinya dia ini sudah hidup selama 147 tahun, ya. Dia sudah menempuh semua tugas-tugas yang diberikan. Tugas-tugas yang dipercayakan kepada Tuhan kepada dia. Dan sekarang dia mengumpulkan semuanya langkahnya dan dia lapor langsung kepada Tuhan. Ya, jadi seperti kayak apa? Seperti kalau tentara, kalau dia lagi ya siap, kan kalau lagi bersiap kan kakinya langsung dirapetin kan, kalau tentara seperti itu, ya kan? Jadi ini seperti akhir dari kehidupannya, tutup buku. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini bisa ada orang mau meninggal sambil dia sendiri yang menutup kaki, yang mengumpulkan kedua kakinya. Ini bukankah berkat yang luar biasa? Ini berkat yang sangat besar. Ya, banyak orang mati nggak bisa mengumpulkan kakinya sendiri seperti itu. Tapi Yakub itu bisa merapatkan kakinya seperti itu, bisa menutup tubuhnya dengan beautiful seperti itu. Ya, jadi walaupun hidup dia penuh dengan air mata, penuh dengan tragedi, ya, penuh dengan kesusahan, tetapi endingnya itu luar biasa. Endingnya itu dia itu benar-benar Israel, yaitu pemenang, yang mana dia bisa menang, ya, bisa menang, bisa menyelesaikan semua tugasnya dan dia bisa tutup buku dan dia bisa tutup kakinya dirapatkan seperti itu, ya. Jadi ini adalah blessing yang sangat besar sekali, ya.
Ya, jadi kita pun juga ya, kita juga bisa ingin ya seperti itu ya, yang dimana kita bisa terakhir masih bisa bilang, aduh Allah adalah gembalaku ya. Di sini Kejadian 48:15 Yakub bilang apa? Allah telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Ya. Jadi sudah selesai hari ini pelajarannya. Kita lihat ya. Ini saya hanya sebagai rangkuman ya. Setelah Yakub menjadi Israel, yang artinya pemenang, ya. Yakub tinggal berapa lama di Mesir? 17 tahun. 17 tahun, 17 adalah angka kemenangan, ya. 17 adalah 10 ditambah 7. 7 adalah hasil dari 3 tambah 4. 3 adalah angka dunia, ya kan? Kita sudah belajar itu kan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ya. Dunia itu 4, ya kan? Barat, utara, timur, selatan. Artinya apa? Ya, ini namanya dapat berkat bumi dan berkat sorga. Dan juga penuh, kan? Tambah lagi 10. Sehingga 17 adalah angka kemenangan. Dan Yakub ternyata dalam hidup dia, ternyata selama 147 tahun, dia tinggal di 17 tempat. 17 tempat berpindah-pindah. Ya, jadi sangat luar biasa sekali. Di buku kedua ini dijelaskan bagaimana Yakub itu ya dari nomor 1 kan dia lahirnya di Sumur Laharoy sampai dia nomor 16 di Goshen di Mesir, lalu dia ke Gua Makpela di Hebron ya, dikuburkan di situ. Total 17. Ini kita udah belajar bulan lalu ya sama hari ini ya kan. Sumur Laharoy tempat Yakub lahir. Kemudian Gerar, di lembah Gerar apa yang terjadi waktu itu tentang ada apa yang orang-orang merebutkan sumur Ishak ya. Waktu itu kan Yakub sudah lahir kan waktu itu ya. Kemudian di Beersheba di mana Yakub menerima hak sulung dari Ishak, dia membohongi ayahnya ya. Kemudian dia lari on the way ke Haran, dia tiba di Betel, dia bermimpi anak tangga. Terus di Haran dia tinggal selama 20 tahun. Ya, kemudian ketika dia selesai selama 20 tahun, kemudian dia pergi pulang ke kampung halamannya, dia ketemu dengan Laban, dia membuat perjanjian dengan Laban di pegunungan Gilead. Kemudian dia pergi lagi, ketemu malaikat Tuhan di Mahanaim. Kemudian dia pergi lagi, tinggal di tempat Yabok, di sungai Yabok, di mana Yakub menerima nama baru Israel. Ya, nah tadi Sukot saya nggak bahas ya, karena di Sukot itu dia hanya mendirikan rumah sementara buat istirahat ya. Baru setelah itu ke Sikem ya. Nah di Sikem tinggal 10 tahun. Ini sangat menyedihkan tragedi di Sikem. Dari Sikem kemudian dia ke Betel ya. Dari Betel kemudian dia ke Bethlehem di mana Rahel mati. Kemudian pergi ke Migdal Eder di mana apa? Yakub mendengar bahwa Ruben tidur dengan Bilha, dan akhirnya dia ketemu di Ishak kembali di Hebron. Habis Hebron, dia mendengar mengenai Yusuf sudah masih hidup, dia pergi ke Beersheba dulu untuk minta penegasan kepada Tuhan. Setelah menerima janji Tuhan, barulah dia ke Goshen di Mesir. Dan setelah dia mati, dia kembali ke Gua Makpela di Hebron. Totalnya 17. Hari ini kita sudah belajar, dan bulan depan kita akan belajar mengenai Musa. Ya, hari ini kita tutup dengan doa. Bapa yang di sorga, kami hendak mengucapkan syukur ya Bapa atas segala pemeliharaanmu Bapa yang begitu besar. Ya Bapa, Engkau telah menunjukkan bagaimana kehidupan Yakub yang penuh dengan air mata, tapi pada akhirnya Bapa menjadi pemenang. Bapa, kami ingin menjadi seperti Yakub ya Bapa. Kami juga ingin menang dan ingin Engkau adalah tongkat kami ya Bapa, sebagai sandaran kami ya Bapa. Bapa, biarlah dalam sisa hidup kami ya Bapa, kami ingin lebih bersandar kepadamu Bapa. Dan Bapa, biarlah semua masalah yang ada dalam hidup kami Bapa, biarlah semuanya hanyut di dalam sungai Yabok ya Bapa. Tolong ya Bapa, tolong ya Bapa, bereskan semua masalah yang ada dalam hidup kami ini Bapa. Biarlah Bapa, Engkau yang bekerja Bapa, apapun ya Bapa dalam hidup kami, biarlah semuanya hidup hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Ampuni kami Bapa yang dimana kami sering sekali mengambil keputusan karena situasi-situasi yang kami lihat dengan mata kami ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa yang kami hanya mengambil keputusan dengan kepintaran kami, dengan kemampuan kami, tapi bukan hanya kehendak-Mu Bapa. Ampuni kami ya Bapa, kami ingin Bapa, biarlah Bapa kami ingin menjadi pemenang yang sejati Bapa. Tolong ya Bapa, biarlah Bapa
Biar kami bisa benar pada Bapak, bisa menghanyutkan semua manusia lama kami Bapak di Sungai Yabok ini ya Bapak. Kami bisa hanya Engkau lah Allah kami yang sejati Bapak. Tongkat kami Bapak. Gada kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak atas hari ini ya Bapak. Kami berdoa dan bersyukur ya Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Ibu Alida untuk firman Tuhan yang sangat memberkati kita di siang hari ini. Akan dibawakan oleh Kayanti Krans dan doa penutup akan dibawakan oleh Ibu Heni. Saya silakan kepada Kayanti Krans. Yang ada di dalam surga, Bapak yang baik, Bapak yang selalu memberikan kebaikan dalam kehidupan kami, Bapak yang kami kenal melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu, serta untuk berkat-Mu hari ini Tuhan yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih juga untuk baptisan yang Kau berikan, karena mendengar firman-Mu adalah baptisan. Kami bersyukur ya Bapak untuk kemurahan-Mu juga, kami boleh berkumpul dalam keadaan sehat dan dapat menyelenggarakan persekutuan kami ini Tuhan melalui Zoom tanpa ada rasa takut dan was-was akan keselamatan kami. Kami juga berterima kasih Engkau telah izinkan kami datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu dan mengangkat pujian bagi-Mu hari ini. Dan puji syukur semua boleh berjalan dengan lancar ya Bapa. Kami memohon ampun ya Tuhan atas ketidaklayakan kami di hadapan-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan karena di dalam Engkau ada harapan, ada pengampunan. Haleluya, terima kasih puji Tuhan. Bapak di surga, biarlah kiranya penyampaian firman-Mu yang telah disampaikan oleh Ibu Alida membuat kami lebih mengenal dan lebih mengasihi Engkau lagi. Dan biarlah ya Bapak, remah-remah firman-Mu dan baptisan-Mu hari ini dapat menjadi kekuatan dan penopang bagi hidup kami sehari-hari. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk kemurahan Tuhan. Engkau telah kirimkan bagi kami Ibu Alida untuk menyampaikan firman-Mu tentang sejarah penebusan, berita keselamatan. Kami juga bersyukur untuk Ibu Heni sebagai Ibu Gembala kami yang setia menyertai kami dan membimbing kami. Kiranya ya Bapak, Engkau limpahkan hikmat penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, perlindungan-Mu, kesehatan dan sukacita serta damai sejahtera bagi Ibu Alida dan Ibu Heni saat melakukan pelayanan bagi-Mu. Dimanapun juga Engkau tempatkan, kiranya Engkau berkati mereka. Dan kiranya segala berkat, hikmat dan kemurahan-Mu juga Engkau limpahkan bagi mereka pada saat mereka mendampingi suami dan mendidik anak-anak mereka. Bapak yang baik, kami juga mau berterima kasih untuk penyertaan-Mu bagi seluruh saudara-saudara kami yang juga telah ikut melayani di KTB ini, yang dengan penuh sukacita Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga persekutuan KTB ini boleh terlaksana dengan baik. Biarlah barak kasih dan kuasa Roh Kudus yang mengobar semangat bagi kami, untuk tetap setia ya Tuhan dengan penuh sukacita melayani-Mu. Pakailah kami sebagai alat-Mu ya Bapa. Dan kiranya puji-pujian dan juga persembahan kami boleh berkenan bagi-Mu. Dan kiranya juga boleh menyenangkan hati-Mu. Bapak, kami ucapkan syukur dan terima kasih kami. Kami panjatkan kepadamu untuk penyertaan-Mu kepada seluruh anggota keluarga kami masing-masing juga Tuhan. Untuk pengasihanan Tuhan kepada para suami, para istri dan anak-anak kami. Kami juga memohon Tuhan kiranya Engkau juga boleh memberkati mereka satu persatu yang mungkin masih ada dan belum mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kiranya Engkau boleh jamah mereka Tuhan satu persatu. Khususnya bagi anak-anak dan cucu-cucu kami ya Tuhan, kami memohon perlindungan serta penyertaan-Mu. Berikan mereka satu persatu lingkungan dan teman-teman, orang-orang yang percaya dan takut akan Engkau. Pakailah juga kami ya Tuhan sebagai penyemai remah-remah firman bagi mereka. Jadikan kami garam bagi keluarga kami masing-masing, serta bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga kami boleh
menumbuhkan rasa rindu kepada mereka untuk bersekutu denganmu, dan juga mempunyai rasa haus untuk pengetahuan tentang kebenaran firman-Mu. Kau punya beribu-ribu cara ya Tuhan untuk menolong kami. Dan bagi anggota keluarga kami Tuhan yang mungkin sedang sakit dan sedang kesusahan, Tuhan kami memohon pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan jamah dan angkat sakit penyakit mereka dan ganti dengan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Kasihani mereka Tuhan, kasihani kami. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk para penginjil dan para pelayan-pelayan-Mu di seluruh dunia. Kiranya Engkau berkati mereka satu persatu. Berikan mereka kesehatan jasmani dan rohani, agar mereka juga tetap setia dan taat untuk melayani-Mu. Berilah mereka hikmat, penyertaan, dan perlindungan-Mu. Lindungi mereka ya Bapa. Beri kuasa-Mu yang besar. Dan kiranya kuasa roh jahat yang dapat menghalangi pelayan-pelayan mereka, Engkau buang dan Engkau singkirkan dan punahkan. Supaya kabar keselamatan dan kebenaran firman-Mu saja yang disebarluaskan ke seluruh dunia ini ya Bapa. Bapa, biarlah banyak lagi jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan dan ditolong. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin kami di seluruh dunia. Baik itu di Indonesia, di Amerika, di Jerman ya Bapa. Berkati mereka satu persatu. Tentunya kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin di seluruh dunia lainnya seperti di Israel, di Cina, di Inggris, Australia, dan negara-negara lain ya Bapak. Oh Tuhan, kiranya Engkau sentuh hati mereka satu persatu. Berkati dan berikan hikmat, limpahkan cinta dan kasih-Mu yang penuh dengan kedamaian, supaya mereka berbelas hati dan berlaku adil, serta bijaksana dalam mengemban tugas-tugas mereka ya Bapak, sehingga tercipta damai sejahtera. Saat ini ya Bapak, kami merasakan pengaruh dari peperangan antara Rusia dan Ukraina yang masih berlanjut, dan kerusuhan di berbagai negara serta bencana alam yang terjadi di seluruh dunia. Dengan penuh harapan kami memohon ya Bapak, pengasihanan dan pertolongan-Mu, dan menyerahkan seluruhnya di bawah kaki salib-Mu. Kiranya Engkau tolong kami, bebaskan kami, biarlah kami juga boleh datang ke rumah-Mu dengan penuh sukacita. Bapa, pada akhirnya, dengan segala kerendahan hati, kami memohon ya Tuhan, berkati kami dengan damai sejahtera-Mu. Pimpinlah kami ya Bapa, dengan roh-Mu yang selama ini Engkau limpahkan, kami tetap mau bersyukur, dan biarlah kami Engkau selamatkan, agar kami selalu berada di jalan-Mu, supaya kami layak di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena di dalam Engkau ada harapan. Kami percaya Engkau yang akan menolong kami ya Tuhan. Engkau yang akan menjagai kami, Engkau yang akan menopang kami, dan Engkau yang akan memelihara kami sekarang dan sampai selamanya. Doa dan harapan dan ucapan syukur yang jauh dari sempurna ini ya Bapak kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saya meminta supaya kita bersatu dalam doa. Kita akan meminta Tuhan yang akan memberkati hidup kita. Mari kita satu hati di dalam doa Bapak Ibu. Bapak Surgawi, kami sangat mengucap syukur sepanjang persekutuan KTB hari ini. Bapa menyertai kami dari awal sampai pertengahan dan akhirnya Bapa. Bapa, sebelum kami pulang ya Bapa, kami mau berdoa untuk tim pelayanan KTB, biar Bapa Engkau terus yang memberkati kami semua yang terlibat, dan kami menjadi mitra kerja-Mu, melayani Raja di atas segala raja, dan biarlah Bapa Engkau berikan kami hati yang rendah hati. Kami mau melayani Engkau dengan sepenuhnya, dan bergandengan tangan Tuhan,
Engkau ikat kami dengan tali kasih-Mu, agar persekutuan KTB ini semakin solid, Bapa, untuk menyuarakan kebenaran-Mu. Pengajaran-pengajaran firman yang ada di KTB semakin besar, tak Bapa, dan semakin tertanam, semakin luas ya Bapa. Dan kami minta ya Bapa, urapan-Mu secara khusus kepada Ibu Alida yang menjadi pengajar di KTB ini ya Bapak. Kesehatan terus Engkau memberkati Ibu Alida, sehingga Bapak Engkau terus memakai hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang, bagi pelayanan-pelayanannya yang ada di Indonesia juga ya Bapak. Bapak Sorgawi, kami siap menerima berkat-Mu ya Tuhan. Mari kita mengakhiri persekutuan KTB ini dengan menerima berkat dari Bapak kita. Tuhan yang akan memberkati kita siang dan malam. Sinar kemuliaan-Nya Tuhan itu akan menuntun kita senantiasa. Terang Tuhan akan menuntun setiap langkah-langkah hidup kita, agar kita dimampukan menjadi pemenang melewati mesir rohani dunia kita saat ini. Kasih karunia akan meliputi kita. Bapak Ibu, saya akan membaca dari kitab Bilangan 6 ayat 25 sampai 26 ini. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Demikianlah curahan berkat dari Allah Bapa untuk kita. Kita memenuhi semua kita untuk umat-umat kudus ini, agar kita diperlengkapi dengan roh-Nya yang kudus, agar kita bisa menjadi terang bagi dunia ini. Dari sekarang sampai pada akhir zaman. Amin, amin, amin. Ya, saya